Selamat pagi yang leaders. Saat ini mari kita arahkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari setiap kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang sangat menyayangi kita. Ayo mari semua yang leader, arahkan hati kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami, ini hidup setiap kami Tuhan. Kami datang kepadamu, menyembah Engkau pagi ini. Terima kasih Yesus. I love you Lord, and I lift my voice, to worship you, oh my soul.
buat pagi ini, untuk hari yang indah, untuk anugerah yang terbaik yang Kau curahkan buat hidup anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, karena sungguh anugerah-Mu yang luar biasa buat setiap kami. Karena cinta-Mu, karena kasih sayang-Mu buat setiap kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar Kau yang berbicara buat hidup setiap kami, anak-anak-Mu, buat setiap yang leader. Biar Engkau sendiri Tuhan yang menjamah hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Berbicaralah Tuhan buat hidup setiap kami. Thank you Lord. Terima kasih buat hari ini, buat hari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan buat anugerah. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Young Leaders, selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Kak Melani. Kita bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini karena Tuhan memberikan kesempatan buat kita. Kita diberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, bahkan yang paling penting adalah kita masih bernafas. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita awali segala sesuatunya bersama dengan Tuhan, dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kebesaran, kemurahan, dan kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kesempatan Engkau berikan kepada kami untuk kami melatih diri kami melakukan segala aktivitas dan mengawali hari kami sepanjang hari ini bersama dengan Engkau. Tuhan yang ajaib, kami butuh Engkau saat ini, biar 7 Roh Allah berkuasa dan berdaulat atas setiap kami dimanapun kami berada. Roh Tuhan, roh hikmat, pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan, dan roh takut akan Tuhan memenuhi dan mengendalikan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berdaulat kami, Engkau yang memberikan pengertian bagi kami, dan buat yang Engkau inginkan untuk kami lakukan dan kami kerjakan sepanjang hari ini, bahkan di hari-hari ke depan, supaya kami mencapai destiny dan panggilan ilahi yang sudah Engkau tetapkan untuk setiap hidup keluarga kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Young Leaders, ini adalah hari-hari yang luar biasa untuk kita semua. Apapun yang kita boleh hadapi, situasi, keadaan apapun yang boleh sedang kita alami hari-hari ini, bahkan ketika kalian harus sekolah, kalian harus beraktivitas, seharusnya sesuatu yang sangat indah dan sesuatu yang menyenangkan adalah ketika kita pergi ke sekolah, kita berjumpa dengan teman-teman sekelas kita. Tapi karena masih masa pandemi, kita belum bisa sekolah offline. Tapi satu hal yang kita harus belajar, dalam segala situasi apapun, dalam segala keadaan apapun kita boleh alami. Tapi satu hal yang kita tetap percaya, kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Nah, untuk pagi hari ini kita sama-sama mau belajar, dan saya juga percaya kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya untuk young leaders, tapi juga buat saya sendiri. Dan mari kita sama-sama belajar di dalam Yosua 1. Kita baca firman Tuhan ya sama-sama di rumah masing-masing. Kita baca, kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yosua 1 ayat 6 sampai dengan 9. Mungkin ayat firman Tuhan ini sudah sering kali kita dengarkan, sudah sering kali kita baca,
Bahkan kalau kita dari Kristen sejak kecil atau kita bertumbuh di keluarga Kristen, pernah ke sekolah minggu, ayat firman Tuhan ini seringkali menjadi ayat hafalan dan ayat emas. Tapi hari ini Tuhan ingatkan dan untuk saya bagikan, saya juga alami sendiri. Dan sampai hari ini juga saya tetap pegang firman Tuhan ini untuk saya menghadapi hari-hari saya yang sering kali orang tidak mengerti ketika saya ada di titik terendah dalam hidup saya, ketika saya lagi sedih, ketika saya sedang merasa saya sendiri, ketika saya merasa tidak ada lagi harapan, ketika saya merasa tidak ada lagi, seolah-olah tidak ada pertolongan Tuhan, semuanya sepi. Tapi firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita semua saat ini sebagai young leaders yang akan memberikan semangat yang baru buat kita. Kita baca sama-sama di dalam Yosua 1 ayat 6 sampai dengan 9:3. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Yang menjadi kata-kata favorit saya khususnya hari ini, bahkan sejak pertama kali saya berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, ayat firman Tuhan ini sering kali dan selalu menguatkan saya. Makanya saya tetap terus menghafalkan ayat ini, dan yang saya baru belajar kurang lebih sekitar 1-2 bulan ini, ternyata kalau di bahasa Inggris itu artinya lebih mendalam yang leaders. Ya, kalau kalian tidak punya Alkitab berbahasa Inggris, saya akan bacakan yang poin penting saja. Di ayat 6 berkata, be strong and of good courage, for those shall cause these people to inherit the land which I swear unto their fathers to give them. Nah, saya baca lagi yang ayat 7 bagian A berkata, only be strong and very courageous. Ayat yang ke-9 lagi juga berkata bagian A, be strong and of good courage. Nah, artinya jadilah kuat. Kalau di bahasa Indonesia berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tapi kalau di bahasa Inggris berkata, be strong and of good courage. Artinya jadilah kuat, kita harus tetap kuat, dan kita harus encourage. Harus punya encourage, harus punya motivasi, harus punya dorongan. Kita itu harus ternyata dalam kehidupan kita, di dalam pengenalan kita akan Tuhan, perjalanan kita dengan Tuhan sebagai young leaders, kita itu harus encourage diri kita sendiri. Jadi kita harus menguatkan diri kita sendiri. Young leaders, saya belajar sebagai anak muda yang pertama kali mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, sebagai anak remaja, anak muda yang pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam keluarga saya
Saya belajar sampai hari ini saya mengencourage iman saya mengencourage, saya memotivasi diri saya untuk tetap berjalan dengan iman, untuk tetap berharap kepada mujizat Tuhan, untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Dan itu sebenarnya butuh latihan yang leaders. Bukan cuma sekali-sekali. Sampai hari ini saya pun belajar bagaimana saya mengencourage diri saya ketika saya mulai melo, ketika menghadapi pelayanan, ketika menghadapi pekerjaan, aktivitas sehari-hari itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, kejadian yang terjadi itu tidak seperti yang ekspektasi saya gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan saya harus men-encourage diri saya. Saya harus memotivasi diri saya. Dan saya harus berkata, all is well. Semua baik, Melanie. Apapun yang terjadi, situasi, keadaan yang terjadi di sekelilingmu, itu baik buat engkau. Ketika saya butuh uang, saya butuh beli sesuatu, tapi ketika saya punya uang, Tuhan suruh untuk saya memberkati orang lain. Saya belajar saudara. Tapi itu butuh latihan. Nah ternyata untuk kita mengencourage, untuk kita tetap strong, untuk kita tetap memotivasi diri kita sendiri dan orang lain, itu butuh latihan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8, mari kita baca bersama-sama. Di dalam 1 Timotius 4, 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 berkata, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita mengencourage diri kita, bagaimana kita memotivasi diri kita, bagaimana kita bisa memotivasi orang lain, kita bisa memberikan semangat bagi orang lain. Kita harus kuat. Nah bagaimana caranya supaya kita tetap kuat dan bisa memotivasi orang lain? Ternyata kita butuh latihan. Kalau zaman sekarang ini lagi maraknya, lagi orang-orang yang ada di sekitar kita itu lagi senang-senangnya ke gym, latihan untuk diet, latihan untuk nge-gym, latihan untuk olahraga, lari pagi, jalan pagi, angkat barbel yang ukuran 1 kilo supaya berotot. Bahkan banyak teman-teman saya baik pria maupun wanita itu mereka sangat senang kalau pergi ke gimnasium, ya pergi ke tempat nge-gym. Kalau sekarang kan lagi top banget tuh ya, supaya bisa kelihatan badannya, kalau yang perempuan slim, kalau yang laki-laki tuh berotot dan butuh latihan. Bukan cuma sekedar latihan otot, latihan untuk ototnya jadi bagus, muscle-nya jadi bagus, tapi mereka juga latihan untuk menahan diri. Menahan diri apa? Tidak makan sembarangan makanan. Tapi melatih dirinya bagaimana makan makanan, mensuplai makanan di dalam tubuhnya yang akan menunjang otot-otot dan muscle di dalam tubuhnya itu menjadi lebih bagus, menjadi lebih cantik. Apalagi kalau yang kaum pria, mereka seneng kalau misalnya bagian perutnya, perempuan juga seneng banget. Makanya sekarang banyak yang pamer perut ya. Kalau bodinya bagus banget, ada kayak roti sobek gitu ya, 6 di sini. Semakin banyak apa istilahnya, otot-ototnya itu semakin keren. Tapi di dalam sangat memberikan pengertian buat kita semua. Saya bacakan buat kalian. The Message berkata,
exercise daily in God. Ya, artinya kita harus setiap hari di dalam Tuhan. Ini 1 Timotius 4 ayat 7c, ayat 7b. Nah, 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, exercise daily in God, no spiritual flabiness, please. Work out in the gymnasium are useful, but a disciple life in God is far more. So making you fit both today and forever. Jadi di The Message berkata, latihan di tempat nge-gym itu nggak terlalu penting, nggak terlalu berguna untuk, itu hanya berguna untuk kita ya kelihatan keren aja gitu. Tapi ketika kita mendisiplinkan diri kita, ketika kita melatih diri kita di dalam Tuhan, itu jauh lebih penting, jauh lebih bagus, jauh lebih hebat untuk membuat tubuh rohani dan jasmani kita jadi kuat, jadi fit, baik hari ini sampai selamanya. Kalau New King James Version berkata, for bodily exercise is profitable for a little. Jadi latihan badan itu hanya memberikan sesuatu yang kecil saja. But godliness is profitable for all things, having promise of the life which now is and of that which is to come. Jadi kalau kita latihan hidup kita di dalam jalurnya Tuhan, di dalam godliness, itu akan memberikan dan itu bermanfaat untuk segala sesuatu. Dan itu mengandung janji, ada janji. Jadi hari-hari ini sebagai young leaders, mari kita latihan. Jangan pernah berhenti untuk latihan imanmu. Latihlah imanmu, latihlah kasihmu, latihlah pengharapanmu di dalam Tuhan. Caranya bagaimana? Kembali lagi saya bilang, encourage dirimu. Kalau hari-hari ini engkau sudah mulai boring untuk belajar online, kamu harus bilang dengan dirimu, saya saudara, ini realita, ini yang leaders, ini realita yang ada yang saya hadapi. Kalau saya sudah mulai ketika saya melakukan sesuatu buat orang lain dan saya tidak dihargai, saya kecewa. Bisa marah enggak? Bisa. Tapi saya encourage dan saya latih diri saya untuk tidak dikuasai oleh sakit hati dan kecewa. Dan saya selalu berkata kepada diri saya, Melanie tetap percaya semua baik. Melanie kalau kamu lakukan segala sesuatu dengan tulus, yakinlah itu kamu lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Manusia boleh mengecewakan, tapi ingat Melanie, apapun yang engkau lakukan dan engkau kerjakan, Tuhan yang memperhitungkan. Jadi saya melatih diri saya bagaimana saya supaya tidak terlalu mengandalkan manusia. Ya betul, kita butuh teman atau kita mungkin butuh pacar atau butuh pasangan hidup di masa depan, tapi itu kayaknya masih jauh banget buat kalian. Tapi satu hal yang kita harus latihan, encourage adalah menguatkan jiwa kita. Katakan latihan terus, katakan sesuatu yang positif, katakan sesuatu yang benar. Ketika ada orang lain berkata, oh emang dasar kamu susah diatur, kamu harus ngomong sama dirimu sendiri. Melanie disiplin, Melanie adalah orang yang bisa diatur, Melanie adalah orang yang bisa. Nah, ketika orang lain memperkatakan yang negatif, tapi kita memperkatakan diri kita, kita memberikan motivasi yang positif. Nanti lama-lama yang leaders, kamu akan lihat bahwa hidupmu berubah. Hatimu juga berubah. Karena apa? Engkau percaya bahwa di dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Ketika engkau sudah mulai bosan untuk ikut sekolah online. Pengennya ketemu dengan teman-teman.
Wah, pelajarannya itu lagi, itu lagi. Bosen dengan guru yang si A, si B, bosen dengan pelajaran si A atau si B. Engkau harus mengencourage. Kembali saya katakan, latihlah dirimu untuk belajar menikmati setiap pelajaran yang ada. Saya paling tidak suka dengan pelajaran matematika. Karena buat saya berhitung itu sangat susah. Tapi ada orang-orang tertentu kalau matematika itu sangat menyenangkan. Melihat angka-angka itu sangat menyenangkan. Tapi luar biasa yang leaders. Ketika saya melatih diri saya berkata kepada diri saya, ayo Melanie, kamu bisa. Ayo Melanie, belajar menikmati. Belajar menikmati semua yang akan diajarkan. Dan ajaibnya saudara, ajaibnya yang leaders, saya jadi orang yang dipercaya untuk pegang keuangan ketika saya di pekerjaan, bahkan di pelayanan. Yang leaders, ketika kita menghitung uang, hilang aja 100 rupiah, kita sudah pusing. Untuk saya menghitung itu sesuatu yang sangat-sangat berat. Tapi ketika saya encourage diri saya memotivasi diri saya bilang ayo latihan bisa. Dan puji Tuhan, selama bertahun-tahun saya bisa pegang keuangan. Walaupun ada banyak hal yang saya masih melatih diri saya sendiri. Tapi saya percaya, selama kita masih injak tanah, harus tetap terus kita latih diri kita supaya kita menjadi seorang pemenang. Ingat, yang leaders, di dalam setiap hidup kita sudah ada mental pemenang. So, never give up. Jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk latihan. Karena latihan di dalam Tuhan, latihan untuk memperkatakan yang positif, latihan berdoa, latihan untuk rajin baca Alkitab, latihan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu akan memberikan kepuasan dan bermanfaat bukan untuk hidup kita yang sekarang ini aja, tapi untuk di masa depan. Buat yang leader semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Biarkan engkau temukan di dalam hidupmu bahwa you are a champion. Kamu adalah pemenang, kamu adalah lebih daripada pemenang. Karena sampai hari ini engkau belajar dirimu dilatih terus oleh Tuhan. Dan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupmu. Biarkan Tuhan bergerak dengan bebas di hidupmu. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Yang leaders, saya mau katakan, jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti percaya. Jangan pernah mau kita dikuasai, dipengaruhi oleh situasi kondisi yang ada sekarang. Tapi mari kita belajar. Latihlah dirimu di dalam jalurnya Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu dengan iman. Dan engkau akan lihat keluargamu dipulihkan. Engkau mengalami mujizat demi mujizat. Dari mujizat yang satu kepada mujizat yang lain. Yang leaders saya alami dalam hidup saya. Sejak saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Hidup saya selalu jadi berkat. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Setiap kali saya memiliki kebutuhan keuangan. Saya tidak pernah minta. Saya tidak pernah iman bisik-bisik. Saya tidak pernah berdoa mendengar dengan suara yang keras supaya orang lain lihat bahwa saya butuh. Tapi saya selalu encourage diri saya. Mel, ingat, sejak engkau taruhkan hidupmu kepada Tuhan, Dia Tuhan yang tidak pernah berhutang. Setiap kali saya butuh keuangan, Dia Tuhan yang selalu mencukupkan. Yang leaders, apapun kebutuhan, apapun keadaan kalian saat ini, mari kita belajar latihan, mengucap syukur, encourage dirimu. Dan biar saat ini, pagi hari ini, kita mau katakan pujian ini yang akan mengencourage hidup kita. Bahwa segala sesuatu yang kita alami, kita bisa nikmati. Baik itu situasi yang mengenakkan, menyenangkan, situasi sukacita, bahkan situasi
kita direndahkan, kita dikhianati, kita difitnah, kita dikata-katakan dengan perkataan yang negatif. Satu hal kita harus percaya, oleh karena kemurahan Tuhan, kita masih ada hingga saat ini. Kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan dan nafas hidup. Dan mari biar puji mengencourage kita semua bahwa oleh karena kemurahan Tuhan, kita masih tetap ada. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Yang leaders dimanapun engkau berada, biar pujian ini menjadi kata-kata motivasi dalam hidup kita. Dan biar juga kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi dapat berhasil sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya. Setiap benih firman Tuhan yang sudah ditabur di dalam setiap hati yang leaders, berakar kuat, bertumbuh bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar mulai hari ini, ketika engkau tahu engkau dipanggil untuk menjadi pemimpin keluarga dan bangsamu, latihlah dirimu untuk engkau bisa memimpin dirimu sendiri. Dan latihlah dirimu untuk memberikan motivasi buat dirimu sendiri dan bahkan buat orang-orang yang ada di sekelilingmu. Tuhan, kami berdoa, setiap yang leaders yang mendengarkan setiap renungan pada pagi hari ini, hidup mereka dikuatkan, hidup mereka disembuhkan, hidup mereka dipulihkan, dan mereka akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau lewat kebenaran firman Tuhan ini. Karena sesungguhnya pengharapan di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin.